Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan firman Tuhan. Saya akan beri tema materi kita, yaitu Sang Pengelola Taman. Saya akan ajak saudara untuk membaca kitab suci terlebih dahulu. Mari kita buka. Ada dua ayat yang kita akan baca, saudara-saudara, yaitu Bereshit 2 ayat 5 dan ayat 15. Bereshit atau kitab Kejadian pasal 2 ayat 5 dan ayat 15. Saya akan tunggu sampai saudara menemukan ayat ini. Kalau sudah ketemu, saya bacakan, demikianlah bunyinya. Adapun segala tanaman di ladang belum ada di bumi, dan segala tumbuhan di ladang belum tumbuh, karena Yahweh Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Saudara perhatikan kata mengerjakan tanah. Kemudian di ayat 15, kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Ada satu hal yang cukup menarik sebelum kita bahas lebih dalam, Bapak Ibu, yaitu tentang keberadaan Taman di Eden. Atau orang menyebutnya Taman Eden. Taman di Eden itu di dalam teks bahasa Ibrani ditulis Gan Eden, yaitu suatu lahan atau tanah yang disediakan Tuhan untuk manusia. Sementara kata Eden itu sendiri artinya adalah kesukaan. Jadi Bapak Yahweh menempatkan manusia di sebuah taman yang penuh dengan kesukaan. Kita tentu tahu Bapak Ibu, karena ada orang yang menganggap bahwa Taman Eden itu ada di Samayim atau di surga. Itu sebuah pernyataan yang sangat keliru. Taman Eden atau Taman di Eden itu adanya di bumi kita. Kalau saudara melihat di peta dunia, saudara akan menemukan ada 4 sungai. Ada Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Itu bisa saudara lihat di kitab Bereshit atau Kejadian pasal 2 ayat 11 itu Pison, ayat 13 itu Gihon, Tigris dan Efrat itu ada di ayat 14. Lalu posisinya itu ada di mana, saudara-saudara? Jadi kalau saudara mau lihat peta, maka saudara akan menemukan bahwa Taman di Eden atau Eden itu sendiri, kita melihat mengacu pada 4 sungai itu. Kita cari pusatnya, maka saudara akan menemukan bahwa tempat itu ada di daerah Mesopotamia. Melalui materi ini, Bapak Ibu, saya ingin agar supaya semua manusia itu tahu bahwa apa yang kita miliki di dalam dunia ini, apa saja yang kita miliki, itu sebetulnya adalah titipan dari Tuhan. Jadi, apakah itu harta, apakah itu keluarga kita, apakah itu rumah, bahkan kepandaian yang kita miliki pun, itu adalah titipan belaka dari Sang Pencipta yang bernama Bapa Yahweh. Dan
Kalau kita tahu itu titipan, berarti itu bukan milik kita. Jadi Bapak Ibu, kita tentu bisa melihat dari dua ayat tadi, saya ulang sekali lagi, supaya saya fokuskan, agar kita menyadari bahwa sejak manusia pertama ada di atas muka bumi, manusia itu hanya disuruh mengelola saja. Saya ulang sekali lagi untuk supaya kita bisa fokus. Kenapa saya perlu memberitahukan seperti ini? Karena ada banyak orang yang berpikir bahwa ketika kami tidak memiliki harta, itu dianggap manusia yang tidak ada artinya. Padahal harta yang begitu besar yang dimiliki oleh manusia, itu pun sebetulnya hanya sebuah titipan belaka. Kalau Tuhan mau ambil, nggak punya bukan? Nah ini yang harus kita pahami, saudara. Saya ulang sekali lagi. Di pasal 2 ayat 5, kitab Bereshit. Adapun segala tanaman di ladang belum ada di bumi, dan segala tumbuhan di ladang belum tumbuh, karena Yahweh Elohim belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada manusia untuk mengerjakan tanah. Saudara perhatikan, mengerjakan tanah. Jadi kita punya bayangan Tuhan itu punya lahan, dan belum ada yang ngerjain lahannya. Lalu dijadikanlah manusia dari debu tanah, dan ditempatkannya manusia di taman itu. Lalu di ayat 15 dikatakan, kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya. Saya fokuskan kata mengerjakan dan memelihara. Jadi sangat jelas di sini Bapak Ibu, bahwa manusia itu hanya mengelola. Mengelola dari apa yang Bapak Yahweh miliki. Kekayaan atas alam semesta ini berarti miliknya Bapak Yahweh. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Saya berharap kita interaksi ya Bapak Ibu. Jangan diam. Karena supaya kita ngerti. Ya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, maka apa yang Bapak Yahweh lakukan? Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Kalau begitu tamannya milik siapa? Iya milik Tuhan, tetap milik Bapak Yahweh, saudara-saudara. Manusianya diusir. Jadi kalau begitu, yang namanya dosa, itu membuat manusia yang tadinya diberi kepercayaan untuk mengelola sebuah taman yang penuh dengan kekayaan, manusia itu harus tersingkir dari kekayaannya Bapak Yahweh. Saudara harus ngikutin ini pelan-pelan. Sehingga manusia itu diusir. Jadi dengan kata lain, ketika manusia itu keluar dari hukum sistemiknya Bapak Yahweh, yang terjadi adalah manusia itu meninggalkan kekayaan yang Bapa sudah sediakan, atau kekayaan itu yang lari meninggalkan manusia. Jadi kita harus tahu hal ini, saudara. Karena kita mesti sadar akan hal ini. Maka jikalau saudara mengalami kerugian, saudara nggak perlu stres. Kita masih tetap hidup kok di dunia ini. Amin. Yang lari itu cuman hartanya, saudara. Kalau bukan manusianya yang tersingkir, ya hartanya yang lari. Jadi
Hanya itu saja, terampas keluar dari tangan kita atau kitanya yang keluar dari kekayaan itu sendiri. Sekarang pertanyaannya sampai di sini saudara bisa menangkap kebenarannya? Oke, kita lanjut saudara. Di dalam kitab 3 Yohanan 1 ayat 1 sampai 2, saudara saya bacakan lagi. 3 Yohanan atau 3 Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 2. Tua-tua kepada Gaius yang terkasih, yang aku kasihi dalam kebenaran. Hai yang terkasih, berkenaan dengan segala sesuatu, aku mendoakan engkau agar menjadi makmur dan ada dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwamu menjadi makmur. Ini saya fokuskan kata menjadi makmur, keadaan sehat, jiwamu menjadi makmur. Nah, doa yang seperti inilah yang paling banyak disukai oleh manusia. Saudara suka atau tidak kalau saya mendoakan supaya saudara hidup makmur? Suka. Mungkin saudara yang ada di rumah, di berbagai belahan dunia manapun, saya yakin juga saudara akan sependapat dengan umat Bapak Yahweh di sini. Saudara pasti senang kalau didoakan supaya saudara hidup makmur dan hidup sukacita. Dan kami pun betul-betul mendoakan tiap-tiap hari. Sekali lagi, tiap-tiap hari. Tepatnya pada malam hari. Ketika kami mau beristirahat antara jam 9 sampai setengah 10, kami selalu berdoa di pastori. Seluruh keluarga pastori berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Baik yang ada di Magelang ini maupun saudara yang ada di berbagai belahan dunia yang selalu dengan setia mengikuti streaming kami. Sebagai tanda terima kasih saudara bisa ikutin pelayanan kami di Magelang ini. Kami memberikan kontribusi untuk saudara, yaitu doa setiap hari agar hidup saudara menjadi makmur, diberkati, dan berlimpah harta yang Tuhan berikan kepada saudara. Itu yang kami lakukan, saudara-saudara. Jadi, kita harus menyadari bahwa kekayaan yang kita miliki itu perlu juga kita berdoa supaya kekayaan yang kita dapatkan, sekali lagi semua kekayaan itu adalah titipan. Ini harus saudara klaim dulu. Semua harta yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi hanya sebuah titipan saja. Doa saya untuk saudara sekalian adalah saudara dititipi lebih banyak harta, lebih banyak materi. Karena kalau kita mati juga apa emang materinya saudara bawa? Dikubur gitu? Enggak akan saudara. Apa yang saudara miliki sekarang itu titipan dari Bapak Yahweh. Saudara mesti tinggalkan semua itu ketika kita mati, saudara-saudara. Yang akan kita bawa sampai ke Syamaim itu bukan harta fisik, tetapi harta iman kita kepada Tuhan. Ini mesti kita harus betul-betul sadar, saudara. Kalau orang tidak menyadari akan hal ini, ketika saudara bekerja, saudara mengalami gangguan, apakah itu kerugian, saudara bisa stres berat. Karena dianggap saudara mengalami kehancuran. Padahal nggak hancur, manusianya masih hidup, saudara. Yang lari cuman hartanya. Apakah kita yang tersingkir atau hartanya yang lari dari kita? Paham ya Bapak Ibu? Nah, saudara yang terkasih,
Oleh sebab itu perlu juga kita berdoa supaya kalau kita diberi titipan harta yang banyak oleh Bapa Yahweh, kita pun diberi kekuasaan untuk bisa menikmatinya. Ada banyak orang di atas muka bumi ini yang kekayaannya berlimpah, tapi tidak bisa menikmati. Bahagia pun tidak. Pernah nggak saudara merenung, raja kapal yang dikenal dengan Onassis itu memiliki harta yang banyak, keuangan yang luar biasa, hidupnya bahagia, dia punya kapal banyak. Tapi apakah dia hidup bahagia? Ternyata tidak, saudara. Tetapi ada orang yang ya hartanya tidak seberapa, tapi hidupnya bahagia, bisa menikmati titipan dari Tuhan kepada orang itu. Lalu saudara mau pilih yang mana? Harta yang banyak tetapi hidup menderita, atau hartanya sedikit tapi bahagia? Nah, itu baru tepat, benar. Hartanya banyak tapi bahagia. Jadi kita perlu berdoa. Kita perlu berkata, Bapa Yahweh, kekayaan yang Engkau titipkan kepadaku, berikanlah aku kuasa untuk bisa menikmatinya. Dan itu salah atau tidak? Enggak salah, saudara. Ayo kita baca ayatnya. Di dalam kitab Kohelet atau kitab Pengkhotbah, Kohelet pasal 6 ayat yang kedua. Demikian bunyinya. Seseorang yang kepadanya Elohim karuniakan kekayaan, garis bawahi kata karuniakan kekayaan, dan harta benda dan kehormatan, saudara garis bawahi kata harta benda dan kehormatan, sehingga tidak ada satupun padanya yang kurang bagi jiwanya dari segala yang ia inginkan. Namun Elohim tidak memberikan kuasa kepadanya untuk menikmati daripadanya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kefanaan atau kesementaraan, dan inilah kemalangan yang menyakitkan. Ayat inilah yang menjadi dasar tadi saya ngomong. Supaya ketika saudara diberi kepercayaan, kekayaan yang besar, saudara berdoa supaya kekayaannya itu tidak kabur dari saudara. Paham Bapak Ibu? Begitu juga dengan saudara yang ada di rumah masing-masing. Saya menghimbau kepada saudara yang hidupnya tidak berkekurangan, berdoalah, Tuhan beri kuasa agar saya bisa menikmati kekayaan yang Bapa berikan, sekalipun itu titipan loh, tetap saudara. Namun kekayaan itu tidak berlalu dari saya. Lalu kalau Tuhan titipkan, terus kekayaan itu akan saudara pakai untuk apa? Ayo, untuk apa kalau saudara diberi titipan kekayaan yang besar? Tentu kita berdoa, Tuhan, ini kekayaan yang Bapa sudah berikan, akan aku pakai untuk apa? Tentu Tuhan akan berkata, pakailah untuk kemuliaanku. Betul ya Bapak Ibu? Ya, ini kita urutkan pelan-pelan saudara-saudara. Ingat bahwa Adam dan Hawa itu disuruh mengusahakan tanah, supaya tanah itu mengeluarkan hasil. Tetapi sayang sekali, belum tanah mengeluarkan hasil yang baik, yang muncul justru onak duri. Akibat dari mereka berdua jatuh dalam dosa. Saya tidak tahu apakah selama ini saudara menyadari bahwa kekayaan, hikmat, akal budi, apapun yang ada dalam diri kita, itu hanyalah sebuah titipan belaka. Saudara pandai,
itu juga titipan. Kepandaian saudara akan saudara pakai untuk apa, ayo? Ya untuk kemuliaan Tuhan, saudara. Makanya Yesus memberitahu kepada kita dalam sebuah perumpamaan. Agar supaya saudara yang dikasih talenta, 5 talenta, harus dikembangkan menjadi 5 talenta. Yang diberi 4, kembangkan 4-4-nya. Tapi sayang sekali orang yang diberi 1, bukan dikembangkan tetapi malah ditanam. Dan ketika sang pemilik, nah ini kembali lagi, sang pemilik harta tadi datang, dia tanya, kamu sudah menghasilkan berapa? Oh, aku dikasih 5, aku menghasilkan 5. Ada yang bilang saya dikasih 4, aku menghasilkan 4. Lah kamu yang 1, aku nggak kembangkan, tak tanam di tanah. Akibatnya apa Bapak Ibu? Tuhan itu marah dalam perumpamaan itu. Sehingga orang yang menanam kekayaan, menanam harta yang dititipkan itu tidak dikelola, Tuhan itu marah. Oleh karena itu sekali lagi berdoalah. Jadi kita kerjasama. Saya mendoakan saudara, saudara juga berdoa untuk diri sendiri, supaya kekayaan yang Tuhan titipkan tidak berlalu begitu saja. Karena saya akan senang jikalau saudara memberi kesaksian, oh saya diberkati Bapak Yahweh luar biasa. Saya senang, saudara. Daripada saya mendengar saya bangkrut, saya stres, ya, saya mengalami begini-begini, itu sebetulnya sekali lagi kekayaannya cuma kabur. Saudaranya nggak apa-apa toh? Mati juga kagak, saudara. Tetapi kenapa seolah-olah mati untuk bisa bergerak? Contoh, nggak usah jauh-jauh lah, orang mau mendaftar di universitas favorit yang dia inginkan saja. Ketika tidak diterima langsung itu sebuah deadlock, kunci mati untuk saudara maju ke depan. Padahal saya katakan bahwa sekalipun saudara tidak sekolah, bahkan sekolahnya gagal sekalipun, kalau saudara diberikan kemampuan untuk mengelola, saudara bisa lebih pintar dari orang yang sekolah. Saudara bisa lebih pandai dari mereka. Banyak orang-orang yang sekolah titelnya panjang, cuma jualan di pasar. Ya. Itu kan bagaimana saudara tidak sesuai dengan faktanya. Ini yang harus kita pahami Bapak Ibu. Nah, berkenaan dengan kuasa yang harus kita minta dan kelola, saya sangat tertarik dengan falsafah atau kesementaraan ya. Saya tertarik dengan falsafah Jawa. Tetapi kalau saya renungkan itu persis seperti firman Tuhan. Ya. Jadi kita akan coba untuk lihat sejenak ya, karena orang Jawa ini punya falsafah yang kalau saya perhatikan dengan firman Bapak Yahweh, itu sama persis saudara. Coba kita akan belajar untuk membahas falsafah ini. Ini ingat, falsafah ini itu berasal dari firman. Nggak tahu mereka dapatnya bagaimana caranya, tapi kalau saya cocokkan dengan firman, itu cocoknya. Dan ini sangat luar biasa. Orang yang bisa memelihara falsafah ini, hidupnya akan menghasilkan banyak mujizat. Dan orang akan menyadari bahwa sebetulnya apa yang ada bersama kita itu hanyalah sebuah titipan. Saudara punya anak, anak itu juga titipan. Saudara punya suami dan istri, itu juga titipan. Kalau mereka harus kembali pulang ke rumah Bapa, kita bisa apa, saudara?
Kita mau protes seperti apapun, tidak akan bisa. Kalau Bapak Yahweh sudah berkata, Lukas, pulang. Ya saudara mau protes, nggak bisa saudara. Mau istri, mau anak, mau cucu. Saya ingin papi tetap hidup. Cucu saya bilang, saya ingin grandpa tetap hidup. Tuhan bilang, Lukas pulang. Saya hanya bilang, siap. Mau kapanpun, silahkan. Dan saya pun harus rela meninggalkan segala apa yang Tuhan titipkan bagi saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, falsafah itu saya lihat ada 4, saudara. Yang pertama yaitu sugih tanpa bondo, ya, digdaya tanpa aji, ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasuraken. Waduh, itu luar biasa, saudara. Ada yang tahu artinya? Yang pertama, sugih tanpa bondo. Kekayaan tanpa harta. Kok bisa? Nah, ini yang seperti tadi kan. Sekalipun saudara tidak punya kekayaan besar, tapi saudara akan merasa kaya raya dengan banyaknya saudara bersyukur kepada Bapa Yahweh. Sesuai kan dengan firman Tuhan? Ya, Bapak Ibu. Jadi kaya atau tidak itu tergantung dari sikap hati yang selalu mensyukuri. Uang banyak, tapi saudara keluar masuk rumah sakit. Kalau ditanya, kamu mau kemana? Oh, saya mau ke Singapura. Ngapain? Berobat. Apakah saudara bisa menikmati kekayaan itu? Tidak. Wong saudara uangnya banyak ya urusannya sama rumah sakit. Tapi beda dong kalau ditanya, kamu mau kemana? Saya mau ke Singapura. Ngapain? Jalan-jalan. Saudara mau kemana? Saya mau ke Jepang. Saya mau ke Swiss. Saya mau ke Jerman. Ngapain? Jalan-jalan. Enak kan di telinga saudara? Nah itu yang saya katakan kita perlu berdoa. Minta Tuhan berikan kuasa. Untuk aku bisa menikmati kekayaan yang kau titipkan kepadaku. Nah Bapak Ibu yang terkasih. Sekali lagi kaya atau tidak itu tergantung dari sikap hati. Yang selalu mensyukuri. Percuma kita memiliki harta yang banyak. Tapi kalau hidupnya masih terus kurang, sampai ibadah pun tidak mau. Sekarang kita ibadahnya nyaman loh ya. Saudara sambil tiduran saja bisa ibadah sekarang coba. Hebat kan? Saudara nggak perlu ke sini, tiduran saja di rumah. Sambil asenan tiduran gini. Tetapi yang kita inginkan adalah saudara harus menyadari bahwa ketika kita berhubungan dengan Bapa Yahweh, mesti serius. Mesti sungguh-sungguh. Saudara yang terkasih, sekali lagi saya katakan kita ini cuma pengelolanya saja. Bukan memiliki. Kalau saudara tidak diberi sesuatu untuk mengelola, atau kalau tiba-tiba saudara mengalami kemerosatan, lalu buat apa saudara mengalami tekanan atau stres? Toh itu duit bukan duitmu kok. Paham gak Bapak Ibu? Kalau kita menyadari bahwa segala yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Tuhan, gak perlu stres. Lalu harusnya bagaimana? Ya kita minta dong. Sama seperti kitab Kohelet tadi, minta Tuhan izinkan aku bisa menikmati dan mengelola keuangan, kekayaan yang aku miliki. Amin. Sekarang bagi saudara yang mungkin berkata, wah gimana Pak rumah saya kontrak terus. Orang nyebut saya sampai katanya kontraktor katanya. Ya berdoa minta.
Apalagi kita sudah punya hukum law of attraction. Kemarin sudah ada orang yang saya upload kesaksiannya, bukan? Dari orang yang gajinya kecil, minta supaya gajinya ribuan ringgit Malaysia dan ternyata dikabulkan. Hukum law itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh. Untuk kita bisa meraih kekayaan yang Bapa sudah sediakan. Ingat, alam semesta itu Tuhan sudah sediakan. Kenapa manusia dijadikan Tuhan pada hari yang ke-6? Karena semuanya sudah disediakan, tinggal kita ambil, saudara. Oke, sekarang kita kembali ke falsafah tadi. Karena saya cukup tertarik ya, melihat falsafah ini kok cocok dengan firman Tuhan. Sugih tanpa bondo. Inilah yang saya sebut dengan istilah hidup pas-pasan. Pas pingin pergi ke luar negeri, ada duitnya. Pas pingin punya rumah, ada duitnya. Ya, pas saudara ingin melakukan sesuatu, Tuhan siapkan segala-galanya. Itu yang saya katakan hidup pas-pasan. Ingat bahwa kita adalah sang pengelola taman. Makanya saya kasih headline untuk selalu saudara ingat, sang pengelola taman. Siapa sih sang pengelola taman itu? Ya kita. Betul nggak Bapak Ibu? Kita terapkan pola Taman Eden masuk dalam hidup kita. Maka seberapa banyak saudara bisa bersyukur kepada Bapak Yahweh. Saya pernah memberikan satu materi yang judulnya kadaluarsa. Masih ingat? Ya. Kadaluarsa. Artinya apa? Semua yang kita miliki dalam dunia ini memiliki masa expired. Saudara punya kekayaan juga punya masa expired. Tapi bagaimana supaya expired kita bisa bertambah panjang? Yaitu kita mensyukuri semua apa yang kita miliki sehingga itu selalu terkunci. Tapi sekali lagi kita adalah sang pengelola taman. Bisa nggak kalau tamannya itu tak ganti dengan kekayaan? Berarti bunyinya sang pengelola kekayaan. Kita ini istilahnya itu dalam bahasa Inggris itu steward, saudara. Steward itu adalah penata layanan, pengelola. Ngelolanya mesti benar, Bapak Ibu. Ya, sekali lagi kita lihat kata sugih tanpa bondo. Inilah yang akan membuka wawasan kita bahwa untuk bisa mewujudkan impian itu tidak harus memiliki kekayaan yang besar. Tapi alangkah bahagianya kalau kita diberi kepercayaan kekayaan yang besar, tetapi juga kita bisa mengelolanya, kita bisa menikmatinya. Amin. Ya, makanya jangan mudah cemberut jika saudara mengalami kemerosotan dalam keuangan. Apakah dengan cemberut atau marah-marah, apakah kemudian uangnya tiba-tiba datang lagi? Tidak. Lalu buat apa? Kita pusing, saudara. Ya kalau memang keluar kita selidiki dong, kenapa ini kok bisa keluar kekayaannya? Jangan-jangan aku bikin kesalahan. Atau jangan-jangan aku salah dalam mengelola. Jadi kalau saudara menyadari seperti ini, nggak usah pusing. Saudara salah mengelola, minta lagi kepada sang pemilik taman itu. Bapak, beri kami kesempatan sekali lagi untuk aku bisa mengelola taman dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai kita disuruh mengelola tapi salah dalam mengelola. Kita pakai untuk supaya mengelolanya lebih banyak, pakai untuk main judi. Itu salah mengelola, saudara. Ada nggak orang yang main judi kemudian kekayaannya habis? Sangat banyak, Bapak Ibu.
sangat banyak di dunia ini. Jadi dia ingin mendapatkan kekayaan yang sangat besar, cara mengelolanya salah. Dipakai untuk main judi, apalagi sampai ke Macau atau sampai ke Las Vegas, habis kekayaanmu. Jangan ambil sikap yang salah seperti itu. Kalau mungkin ada di antara saudara yang menyaksikan streaming ini dan pernah mengalami seperti itu, maka berdoalah. Minta ampun kepada Tuhan, katakan mulai hari ini aku benci perjudian. Bapa, beri kami kesempatan kembali untuk aku mengelola kekayaan yang Engkau titipkan kepadaku. Saya percaya Bapak Yahweh yang baik, penuh kasih sayang, Dia akan memberikan kembali kesempatan untuk saudara mendapatkan kekayaan bahkan lebih besar dari apa yang sudah kabur dari saudara. Amin. Kemudian yang kedua, saya tertarik dengan falsafah ini. Digdaya tanpa aji. Artinya apa? Kesaktian tanpa jimat, saudara. Kesaktian tanpa jimat. Itu sebetulnya kalau kita mau melihat di dalam konteks kitab suci kita itu ada. Di dalam kitab Maases Lihim atau kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan dalam bahasa Jawa. Karena falsafahnya falsafah Jawa, jadi saya membacanya dari bahasa Jawa. Nanging kowe bakal podo nampa kasekten semangsa roh suci wus nedai marang kowe kabeh sarta kowe bakal podo dadi saksiku ana ing Yerusalem lan ing satanah Yudea kabeh sarta ing tanah Samaria tuwin tumeka ing pungkasaning bumi. Waduh, mantap sekali. Saya senang dengan kata apa? Kesakten, ya, kasekten. Nanging kowe bakal podo nampa kasekten. Ini, saudara. Kita semua akan menerima kesaktian. Kalau dalam teks kitab suci kita tulisannya apa? Akan menerima kuasa. Kuasa yang apa? Nah, kalau dalam bahasa Jawa ini mirip-mirip ya dengan teks yang berbahasa Yunani. Itu ditulis dengan kata kowe bakal podo nampa kasekten. Kasekten itu kesaktian, saudara. Arti dari kesaktian artinya apa? Kalau saudara ditembak, enggak mati, saudara. Ditusuk juga, enggak mempan. Kalau dipanah, enggak akan tembus. Ya apa sih ini? Bikin pusing aja ini, panah pada nancep ke tubuh. Dia pada disingkirkan. Kenapa yang namanya kesaktian itu adalah tidak bisa ditembus dengan benda setajam apapun. Jadi kalau begitu, kalau saya membayangkan, membandingkan di dalam dunia supranatural kita, kesaktian artinya ketika kita diserang dengan kata-kata yang setajam silet, tidak akan pernah bisa melukai hati kita. Amin. Makanya saya katakan, seandainya saudara sedang dilukai hatinya oleh orang lain, dibikin jengkel, dinyinyirin oleh orang, tinggal saya tanya, saudara sakti atau tidak? Kalau saudara sakti, orang mau ngomong ngalor ngidul ngetan ngulon ke telinga kita apa sih itu angin lalu. Ya, mau ngomong ini itu, kita perlu bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan memakai orang tersebut untuk membuka alam supranatural kita. Ketika emosi kita sedang diaduk-aduk, Bapak Ibu, karena engkau dihina, dilecehkan. Kan kalau orang di dunia ini begitu namanya dilecehkan sedikit, wah ini menginjak harga diri saya. Saudara mau kasih harga berapa dirimu itu?
Coba kalau saya mau tanya, Anda mau bikin harga berapa? Tapi saya mengatakan ketika hinaan itu datang, cercaan itu datang, saudara bersyukur saja sama Bapak Yahweh. Inilah kesempatan untuk saudara menubuatkan hal-hal yang besar bagi saudara. Ini kan konsep hukum Noa, saudara. Ketika emosi kita diaduk-aduk, kita dihina, dicaci maki. Ngapain kita pusing? Emang gua pikirin, itu senjata saya. Kalau kita sudah bilang, emang gua pikirin, capek sendiri yang nyinyir, saudara. Apa sampai ngumpluk mulutnya, ya, berbusa mulutnya, karena nggak akan ada reaksi. Jadi capek nggak? Capek sendiri. Dia menebarkan hal-hal yang buruk, nggak tahu kalau kita yang diburukin ternyata sakti, saudara. Nggak melakukan pembalasan. Dikatakan dalam kitab suci, ketika kita sakti, samalah dalam kehidupan kita di dunia ini. Kalau kita sakti, maka bisa kita sebut digdoyo tanpa aji. Kita punya kedikdayaan tanpa harus memakai jimat atau ajian apapun. Ya, jadi saya kenapa ngomong seperti ini, karena banyak orang yang gagal. Gagal dalam mengelola apa yang kita miliki. Ingat Bapak Ibu, apa yang kita miliki, harga diri kita pun itu miliknya Bapak Yahweh. Kenapa Tuhan selalu ngomong gini? Pembalasan adalah hakku. Betul gak? Pembalasan adalah hakku. Ya karena memang apa yang saudara miliki itu ya miliknya Tuhan. Kalau ada orang yang berani ngusik, Tuhan bilang, kamu sekali ngusik lagi orang ini, tak habisin kamu. Jadi bagaimana supaya Tuhan bisa ngomong begitu? Ya kita harus melekat dekat dengan Bapa Yahweh. Apa bukan sesuatu yang indah? Kita dibentengi loh sama Tuhan. Bahkan ada ayat yang berkata, engkau adalah biji mataku. Itu ungkapan biji mataku itu istimewa loh saudara. Karena biji mata itu tidak sembarangan orang boleh menyentuh. Sekalipun saudara punya pacar sekalipun, nggak akan sekali-kali izinkan nyulek biji mata saudara. Orang pacaran pasti akan kata-katanya romantis. Sayang, boleh nggak aku pegang tanganmu? Boleh nggak? Boleh pegang tangan. Boleh nggak aku mengusap rambutmu? Boleh. Boleh nggak kalau aku culek matamu? Nggak boleh, saudara. Loh benar nggak ini? Nggak boleh, saudara. Ini loh, kenapa Bapak Yahweh itu memberikan ilustrasi itu luar biasa, saudara. Tapi seberapa banyak kita yang menyadari bahwa kita ini adalah biji matanya Tuhan? Berapa banyak yang kita sadari ini? Maka sekali lagi, jikalau saudara dinyinyirin, ya, emosi saudara naik turun, cobalah kita berpikir bahwa oh ini saatnya alam roh saya terbuka. Ngomong saudara, bernubuatlah hal-hal yang besar untuk diri saudara. Itu yang kedua ya. Artinya apa tadi? Ya, digdoyo tanpa aji, sakti tanpa jimat, saudara. Sekarang yang ketiga, ngeluruk tanpa bolo. Wah, ini artinya apa? Menyerbu tanpa pasukan, tanpa bawa teman, saudara. Kenapa bisa seperti ini? Yaitu kita mendatangi musuh dengan kekuatan kasih. Makanya firman Tuhan memberitahukan kepada kita, kasihilah musuhmu. Apabila dia kurang makan, berilah dia makan, saudara. Itu kan
yang Rasul Paulus ajarkan kepada kita? Dengan kita memberkati musuh kita, itu sama saja menumpuk bara api di atas kepala orang itu. Itu alam rohnya begitu loh. Saudara punya musuh, tukang nyinyir, orang yang tukang nyinyir ini ketatalan dalam keuangan, itu saudara disuruh untuk memberkati orang itu. Ingat loh, kekayaan yang saudara miliki itu adalah miliknya Bapak Yahweh. Nah kita akan bilang, enak wae, dia sudah menghina saya loh. Enak aja. Kita disuruh memberkati, tapi ingat Paulus mengatakan, ketika kita memberkati orang yang memusuhi kita, kita menaruh bara api. Ayo siapa di antara saudara bahkan yang di rumah, tak kasih bara api di kepalamu, kuat atau tidak? Secara alam roh, saudara kelojotan, saudara. Jadi, apa yang ditulis dalam kitab suci itu menyangkut dunia alam supranatural. Ya, ngeluruk tanpa bolo, menyerbu tanpa pasukan. Artinya apa? Hadapi dengan kasih. Kenapa orang memiliki keberanian? Karena ada kasih. Firman Tuhan katakan Elohim tidak memberikan roh ketakutan kepada manusia. Selama di dalam diri kita ada kasih, kekuatan kasih itulah yang membuat kita bisa bertahan dalam hidup ini. Beberapa minggu yang lalu, saudara, saya bersama dengan anak-anak pastori, ya, orang pastori, kami berkunjung ke salah satu subscriber yang ada di kota lain. Subscriber ini saya diberitahu oleh kakaknya bahwa suaminya itu meninggal karena COVID. Dan dianya juga kena COVID. Di salah satu rumah sakit. Karena suami yang meninggal ini si adik tidak tahu, saudara. Dan menurut pengakuan dari sang kakak, si adik ini kalau mendengar sesuatu yang mengejutkan, itu bisa membahayakan, dia bisa kejang dan sebagainya. Dia berpikir siapa ya kira-kira yang bisa tolongin untuk memberitahukan. Nah, waktu sang kakak ini sedang berdoa, terlintas Lukas Sutrisno katanya. Dan memang subscriber ini orang yang selalu setia mengikuti materi saya. Lalu pada waktu itu saya datang ke rumah sakit tempat dia dirawat. Untuk masuk ke rumah sakit itu, saudara, itu harus menggunakan pakaian protokol kesehatan. Namanya apa sih? KPB, apa itu KPB? Oh, ATD. Oh, APB. APD. Apa itu APD singkatan nih? Oh, aman pelindung dini. Oh, alat pelindung diri. Ya. Untuk masuk ke rumah sakit itu tidak sembarangan, Bapak Ibu. Untuk saya disuruh ya dari manajernya, kebetulan juga seorang dokter. Saya disuruh untuk pakai pakaian. Mau saya pakai saja? Enggak boleh. Dia bilang gini, Bapak cuman gini saja, biar dipakein. Wah, kayak raja aja, saudara ya. Wah, kayak raja saya. Saya cuman begini. Wah, mereka makein, suster-susternya makein, saudara. Ya. Rapat, kepalanya ditutup, mulutnya dimaskeri, saudara. Sing ketok ming motone tok. Kayak ninja. Saya masuk, begitu sampai di kamar, saya tanya begini, Ci, kenal saya? Ya enggak kenal, rapet kok, saudara. Ya toh? Rapet kabeh ming ketok motone tok.
Saya tanya, Cik kenal saya? Siapa ya? Tak copot maskernya, saudara. Pak Lukas, katanya, saudara. Saya jabat tangan, saya peluk orang ini. Begitu saya peluk, saya ceritain tentang kasih dari Bapak Yahweh. Kalau kita sampai mati hari ini, bersyukurlah. Karena kita masuk ke negeri cahaya. Kita akan bahagia selamanya bersama dengan Bapak Yahweh. Sekarang, sampai saya pulang, saya buka masker loh, saudara. Apa saya mati? Tidak. Saya nggak urusan orang mau ngomong apa dengan saya. Mau ngomong sombong kayak emang gue pikirin. Ini iman saya. Ya. Saya buka masker di depan dokter dan semua pun. Saya buka, saudara. Karena kasih itu akan membuat imun kita kuat. Gitu. Haleluya. Bayangin, masuk saja rapet tangan, rapet kabeh ming cuma wotone tok, saudara. Ya kalau saya cuma Cik siapa? Saya Lukas, Cik. Lukas apa ya? Kan banyak Lukas. Tapi begitu masker saya buka, Pak Lukas katanya. Saya sadari bahwa kita semua sebetulnya punya imunitas yang luar biasa yang Bapak Yahweh berikan. Sampai sekarang sudah berapa lama ya? 3 minggu ada nggak? Yang di pastori sudah 3 minggu aja? Saya kira ada. Saya nggak mati. Aneh loh sekarang ini. Dulu orang ngomong COVID ditangkap. Sekarang orang berani ditangkap juga. Terus njaluk piye? Aneh kan? Nah, saya kasih tahu saudara. Bahwa dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh. Kalau kita memiliki hukum ini, ngeluruk tanpa bolo. Kenapa? Saya berbincang-bincang dengan orang yang kena COVID ini. Dan Tuhan kasih kesembuhan, sekarang sudah pulang. Sudah sehat kembali. Karena kita tahu bahwa di dalam diri kita itu ada imunitas yang luar biasa. Saya tahu banyak peraturan-peraturan di dunia ini kalau dipikir secara logika tidak masuk akal. Tapi kita harus tunduk dengan ketidakmasuk akalan. Ya wis nurut. Kita lanjut yang keempat, saudara. Menang tanpa ngasoraken. Atau menang tanpa merendahkan. Menaklukkan tanpa menghina. Dunia ini orang mengenal istilah win-win solution. Tahu win-win solution? Solusi yang menguntungkan dua belah pihak, saudara. Kenapa? Karena pada prinsipnya manusia itu tidak mau dipermalukan. Sehingga karena tidak mau dipermalukan, muncullah kata win-win solution. Kowe kalah yo ra isin, aku kalah yo ra isin. Ngerti maksudnya, saudara? Sehingga, ya saya artikan, nanti ada yang tanya lagi. Kamu kalah, saya nggak malu, aku kalah juga, aku nggak malu. Artinya itu, win-win solution. Makanya menang tanpa ngasorakan. Menang tetapi tidak menghina, tidak merendahkan. Di dalam kitab Kefa Alef atau 1 Petrus, pasal 4 ayat 10 sampai 11. Sebagaimana setiap orang telah menerima karunia untuk melayani hal yang sama di antara mereka sendiri selaku para penata layanan yang baik dari berbagai anugerah Elohim. Jika seseorang berbicara, biarlah itu seperti perkataan-perkataan Elohim. Jika seseorang melayani, biarlah itu keluar dari kekuatan
yang Elohim salurkan, supaya dalam segala hal Elohim dapat dipermuliakan melalui Yeshua HaMashiach. Bagi dialah kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Saudara perhatikan kata penata layanan yang baik dari berbagai anugerah Elohim. Perhatikan kata penata layanan. Penata layanan itu steward, saudara. Pengelola. Makanya tetap kita ada dalam jalur tema kita, sang pengelola taman. Saya bacakan dalam bahasa Inggris, saudara. As every man had received the gift, even so minister the same one to another, as good steward of the manifold grace of God. If any man speak, let him speak as the oracle of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God gives, that God in all things might be glorified through Yeshua HaMashiach, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Di situ ada kata as good steward of the manifold grace of God, yang artinya mengelola banyak kasih karunia Tuhan. Kita cuma disuruh mengelola saja. Mengelola. Selama kita bisa mengelola dengan baik, kita bertindak jujur. Ingat, ketika kita mau melakukan kejujuran di hadapan Bapa Yahweh, maka kekayaan yang saudara nikmati akan dapat saudara nikmati bahkan sampai mati, sampai saudara ada di keturunan kesekian kalinya. Yang penting kita mau sungguh-sungguh, ya, karena kejujuran itu penting. Bagaimana saudara jujur ketika saudara dititipi uang orang lain? Apakah saudara bisa jujur ketika saudara disuruh mengelola uang Tuhan untuk siapa? Atau uang saudara sendiri? Kita mesti jujur. Jika saudara ingin melihat iman seseorang, ujilah dengan uang saudara. Kalau saudara bisa jujur dengan keuangan, saudara benar di hadapan Tuhan. Saudara tidak pernah dijadikan untuk memiliki kekayaan, tetapi hanya mengelola saja. Kita harus naik level. Taman Eden itu milik Tuhan kita, hanya disuruh mengelola. Tuhan berkata, nikmati itu yang Tuhan berikan. Semua Tuhan berikan kebaikan buat kita. Tetapi juga Tuhan berkata, kamu harus mengelolanya. Apapun yang kita miliki itu sebenarnya bukan milik kita. Sekali lagi, kita hanya mengelolanya. Semakin saudara percaya Bapa Yahweh, semakin besar yang akan saudara percayakan, yang Tuhan percayakan kepada saudara. Di dalam Lukas 12 ayat 34 sampai 44 di sana dikatakan, sebab di mana hartamu berada, di situ juga hatimu akan berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap dinyalakan. Dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang sedang menantikan tuannya ketika dia pulang dari pesta perkawinan, supaya ketika datang dan mengetuk pintu, mereka segera membukakan baginya. Berbahagialah hamba-hamba itu yang ketika datang tuannya mendapati sedang berjaga-jaga. Sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa dia akan mengikat pinggangnya dan akan mempersilahkan mereka duduk makan, dan sambil menghampiri dia akan melayani mereka. Dan jika dia datang pada giliran jaga kedua, bahkan dia datang pada giliran jaga ketiga,
dan dia mendapati sedemikian rupa, maka berbahagialah hamba-hamba itu. Namun ketahuilah ini, bahwa apabila tuan rumah telah mengetahui pukul berapa pencuri akan datang, ia tentu akan berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Oleh karena itu, kamu pun bersiap sedialah, karena anak manusia datang pada saat kamu tidak menyangka. Dan Petrus berkata kepadanya, Tuhan, apakah engkau mengatakan perumpamaan ini kepada kami atau kepada semua orang? Dan Tuhan berkata, karena itu, siapakah penata layanan? Saudara perhatikan kata penata layanan yang setia dan bijaksana, yang akan tuannya angkat di atas para hambanya untuk memberikan makanan pada saatnya. Berbahagialah hamba itu yang ketika tuannya datang, ia mendapati sedang berbuat demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengangkatnya di atas segala yang menjadi miliknya. Oleh karena itu Bapak Ibu, belajarlah untuk kita tidak memiliki mental meminta-minta. Kemarin hari Sabat saya sudah menyampaikan, bukan? Jangan kita memiliki mental minta-minta. Ingat, kalau kita mau minta, mintalah kepada Bapak Yahweh si pemilik taman. Jangan kita meminta-minta, saudara. Kenapa? Karena Bapak Yahweh itu sanggup memberkati kita. Saudara percaya enggak itu? Ya? Ada enggak orang-orang mungkin merasa kepahitan? Misal nih, ya, saya ajak 5 orang ikut saya ke luar negeri misalnya. Loh, Pak Lukas kok enggak jawil saya ya? Wah, lalu orang itu bisa kepahitan nggak sama saya? Bisa, itu berarti mentalnya masih standar, saudara-saudara. Kalau mentalnya tidak standar, dia imani sendiri. Saudara tahu nggak, pada waktu dulu saya melihat, saya kok pengen pergi ke luar negeri. Ini awal pertama nih, saya pengen ke luar negeri. Apakah saya lalu minta si A, si B, mbok aku dibayari, ben aku jalan-jalan ke luar negeri? Tidak, saudara. Saya minta kepada Bapak Yahweh yang Maha Kuasa melalui hukum sistemiknya. Saya lihat itu coklat Toblerone yang ada gambarnya Gunung Alpen. Ya, coklat Toblerone kan begitu ya, Bapak Ibu? Mungkin saudara belum pernah makan coklat Toblerone kali ya. Coklat Toblerone yang panjang itu loh, kan ada gambarnya gunung itu. Itu Gunung Alpen, itu yang menjulang tinggi itu namanya Gunung Matterhorn, saudara-saudara. Saya liatin, saya bilang, saya percaya, saya pasti sampai ke tempat ini. Dan apa yang terjadi? Saya betul-betul nyampai ke Gunung Matterhorn, saudara-saudara. Saudara boleh lihat video-video saya saat saya jalan-jalan di Swiss. Dan saya harus akui, negara yang saya kunjungi itu sudah banyak sekali. Tapi saya tahu negara yang paling indah itu Swiss yang selama ini. Ini versi saya. Ya. Ada mungkin di tempat lain, Pak Lu kata, ini namanya versi saya. Swiss itu negaranya indah sekali. Saya bilang, saya bersyukur. Saya nonton vlognya orang loh. Ada vlognya orang yang lagi jalan-jalan di Swiss, saudara. Di Grindelwald segala. Saya lihat, wah indah banget ya. Saya liatin di TV, saya bilang begini. Saya percaya kalau dia bisa, saya pasti bisa. Dan ternyata bisa nggak? Bisa. Selama kita meyakini, nggak perlu saya minta si A, si B, si C, ayo dong bayarin saya mau pergi ke Swiss atau ke Jepang atau kemana, nggak perlu. Tuhan sudah kasih power dalam diri kita. Tinggal kita pergunakan hukum itu, saudara-saudara. Juga misalnya,
Ya, mohon maaf ya, ini kan tiap Sabtu ini kan ada undian sepeda ya. Sebulan sekali loh, saudara. Hari ini yang dapat siapa? Joy sama Angel, 2 orang. Kalau saudara nggak dapat bagaimana? Kepahitan nggak kira-kira? Enggak, jangan kepahitan saudara. Kok nggak dapat ya sudah. Bisa saja bulan depan nanti dapat. Lah kalau ternyata bulan depan sudah ditutup, bagaimana? Ya nggak apa-apa, imani saja saya pasti punya, amin. Itu hukum sistemiknya Bapak Yahweh, nggak usah pusing saudara. Jangankan kok sepeda, saudara minta mobil pun Tuhan bisa kasih kok. Dia kan pemilik taman. Yang penting kita mau mengelola dengan baik, Tuhan senang sama kita. Amin. Jadi jangan mudah kepahitan hanya masalah materi. Jangan, saudara-saudara. Mungkin ada lagi, kita kan suka ada pengantaran ya. Kalau pulang diantar gitu. Mungkin saudara berpikir, kenapa ya si A, si B kok diantar pulang, saya kok nggak diantar pulang? Nggak usah kepahitan, saudara. Jangan gampang kepahitan. Kalau dia diantar, aku enggak, ya berdoa, Tuhan, aku enggak perlu diantar karena aku pasti punya kendaraan sendiri. Bisa enggak kayak gitu? Bisa. Makanya jangan pusing, oh dia pengelola kok. Kita kan pengelola, dia pemilik taman. Ya kan, tinggal ambil saja dengan hukumnya. Ingat, hidup kita ini sudah tidak lama, Bapak Ibu. Sebentar lagi Yeshua HaMasyiah akan datang untuk yang kedua kali. Kita harus menyadari masa kedatangan Tuhan sudah di depan mata kita. Bisa nggak kalau Yeshua datang besok? Pas perayaan Yom Teruah? Bisa. Oh ternyata besok kok nggak datang? Ya kita tunggu tahun depannya. Kok nggak datang lagi? Ya kita tunggu tahun depannya lagi. Lah kalau nggak datang-datang, ya sudah tunggu saja. Dia pasti datang juga untuk saya kok. Artinya apa? Kita mati. Kematian itu kan kedatangan Tuhan untuk kita pribadi. Buat saya mau datang besok kek, mau datang tahun depan kek, bagi saya nggak pusing saudara. Yang penting saya akan mempertahankan iman saya sampai pada titik nafas yang penghabisan. Itu yang harus kita perhatikan. Yeshua datangnya 100 tahun lagi misalnya, ya nggak apa-apa. Dia punya hak kok mau datang kapanpun. Nanti malam dia mau datang kepada kita secara universal juga bisa-bisa saja. Ya kan? Jadi kita itu yang penting apa? Kita mesti hati-hati. Hidup kita tidak lama. Apa yang saudara punya itu titipan dari Tuhan. Ya. Wong kita kalau mati ya uang kita nggak kita bawa. Misalnya saudara bawa uang 100 triliun, misalnya ke surga, misal. Nanti malaikat akan berkata begini, itu sampah kenapa kamu bawa ke sini? Keluarkan. Kenapa? Karena harta di Samayim itu nilainya triliun-triliunan, saudara. Wah, nggak bisa dihitung pakai duit, saudara. Amin. Jadi jangan pusing. Yang penting kuatkan iman kita, ya. Dan saya kasih tahu, jangan saudara ngejar-ngejar duit. Biarkan duit yang ngejar saudara. Kenapa saya katakan demikian? Karena uang itu seperti punya nyawa, saudara. Saudara kejar, dia akan lari. Dan saya bisa mengatakan uang itu adalah budak yang terbaik bagi kita. Tapi uang juga bisa menjadi monster yang paling jahat untuk kita. Hati-hati, saudara. Biarkan uang ngejarin kita. Kenapa? Melekat saja kita dengan Tuhan. Yakini. Jangan sampai masa pandemi seperti ini saudara bingung.
Wah, ini bagaimana? Saya katakan gak perlu takut. Kalau Bapak Yahweh bilang kamu akan hidup 1000 tahun lagi, engkau tetap hidup 1000 tahun lagi. Kuatkan, camkan kata-kata ini saudara. Karena firman Tuhan katakan, manusia hidup bukan oleh roti, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Elohim. Kalau firman yang keluar dari mulut Elohim, bahkan kalau Yeshua berkata, kamu hidup 1.000.000 tahun lagi. Menurut logika bisa nggak? Menurut logika nggak bisa, tapi menurut iman bisa. Nothing is impossible to God. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan, saudara. Kalau kita sudah sampai pada titik level seperti ini, kita pasti akan selalu kuat. Saudara saja kan tidak menghendaki anak saudara kelaparan, bukan? Apalagi Bapak Yahweh yang maha sempurna. Kita jadi biji matanya, pasti kita tidak akan sampai kelaparan. Firman Tuhan katakan bahwa orang yang percaya, anak cucunya tidak akan dibiarkan meminta-minta. Dan doa saya untuk saudara dan saudara yang ada di rumah, Bapak Yahweh selalu memberkati hidupmu sampai seumur hidupmu, sampai selama-lamanya. Jadi jangan panik, cari sponsoran ke sana kemari. Nggak perlu, saudara. Yang penting kita andalkan sama Tuhan. Kita juga bisa berkata, hai uang, masuk ke dompetku. Hai uang, masuk ke tabunganku. Bisa nggak? Bisa. Uang itu ada nyawanya loh, saudara. Hati-hati. Nggak usah pusing pokoknya. Keadaan kondisi seperti apapun, percayalah, pemeliharaan Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Terima kasih Bapak Yahweh. Pagi ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Dan kami tahu bahwa kami adalah seorang pengelola, steward daripadamu. Kami akan kelola apa yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapak Yahweh. Meteraikan firman ini di dalam hati umat-umat-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Hari Raya. Hari Raya Peniupan Nafiri akan diadakan pada tanggal 6 dan 7 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Terbukalah Pintu Gerbang, Raja Kemuliaan akan masuk. Ibadah Rabu 8 September 2021 digabung Hari Raya. Perayaan Pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ku ingin hidup bersamamu Yeshua dalam kemurahan kasih-Mu. Jemaat dapat membawa kertas bertuliskan dosa-dosa untuk dibakar, dan bagi jemaat live streaming dapat mengikuti sakramen pembakaran kertas tersebut di rumah masing-masing. Dalam rangka memperingati perayaan Yom Kippur, jemaat dipersilakan untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Rabu 15 September 2021 pukul 6 sore waktu setempat hingga Kamis 16 September 2021. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Senin 20 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Ditinggikan nama Yeshua, kibarkanlah panjinya.
Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Senin 27 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yeshua Kau Tuhan yang Hebat. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Selasa 28 September 2021 pukul 6 sore dengan tema Yahweh yang perkasa untuk menyelamatkanku. Ibadah Rabu 29 September 2021 digabung Selasa. Info donor darah. Akan dilaksanakan kegiatan donor darah pada hari Minggu 26 September 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Bagi jemaat yang berminat dapat mendaftar di kantor Kehilat. Keluarga besar Kehilat Aleph Tau mengucapkan Yom Holedet Sameach bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya berkat dan anugerah Bapa Yahweh selalu melingkupi saudara. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapa Yahweh memberkati. Ya, saudara-saudara, itulah pengumumannya. Sekarang kita akan akhiri kebaktian kita. Apa? Ya, hari ini adalah minggu pertama, jadi ada tatangan. Sekali lagi tatangan ini kita pergunakan untuk pembangunan Kehilat di belakang. Ya, di sini ada kotak, di sana juga ada kotak, silahkan. Bagi saudara yang berulang tahun di bulan September, silahkan maju ke depan, kita akan doakan. Yang tidak berulang tahun, kita bangkit berdiri. Ayo kita akhiri kebaktian kita. Sekali lagi yang berulang tahun, silahkan maju ke depan. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga lindungi peliharakan mereka sampai di rumah dengan selamat. Hari ini adalah minggu pertama di mana kami akan memberikan persembahan tatangan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan, khususnya bagi pembangunan Kehilat. Kami mohon Bapak Yahweh, Engkau memberkati anak-anakmu, tangan-tangan yang memberikannya Engkau balas dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Kami juga berdoa untuk anak-anakmu yang berulang tahun di bulan September, baik yang ada di Kehilat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Bapak Yahweh, berkati mereka dengan berkat-Mu yang berkelimpahan. Engkau akan selalu memberi kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Bagi mereka yang masih sekolah, Tuhan memberi hikmat, akal budi, kepandaian, sehingga di sekolahnya menjadi anak-anak yang pandai. Terima kasih ya Tuhan, kesuksesan, kemuliaan, kasih karunia Bapa Yahweh menyertai Engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarecheka Yahweh wa yismereka. Yair Yahweh panau eleka wihuneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atapair ufaruk atabasaneh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripit nih, kau friatmat kau fri fahim teka syekar alapeka wa isteroconeka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk. Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amen. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yeshua HaMashiach wa ruach hakodesh kile olam faet.
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi